Adakah yang bisa menampilkan ruler di sini? View paling ya. Oh iya. Nggak jadi. Masih oke, sudah 20 orang ya yang gabung. Baik. Di layar kalian sudah ada ya wordnya. Ini adalah kata-kata yang saya buat. Kita blok saja dulu ya. Ctrl A. Kita atur dulu paragrafnya. Kan kita mau menggunakan spasinya double ya. Kalau kan terus kan skripsi kayak tulis itu spasinya 2. Ini kita nolkan semua. Ini kan awalnya 8. 8 PT kan. Nah, ini kita jadikan 0 semuanya. Spasinya sudah kita ganti double. Oke, jadinya gini. Ini adalah kata-kata kita. Saya blok warna aja ya biar kelihatan. Mana ini blok warna ini? Nah, ini. Nah, ini adalah kakak balik aja. Ini adalah kutipannya. Ini kita blok warna gini. Nah, ini yang kita kutip kan jumlahnya lebih dari 13 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jaraknya dari tulisan kita kan tadi saya sampaikan 3 spasi ya. Ini kan masih 2. Jadi kita atur lagi paragrafnya gini. Secara manual kita ambil yang multiple. Multiple itu kita bebas ngaturnya. Nah, ini kebetulan sama sudah 3 spasi. Nah, yang ini kita jadikan 1 spasi ya. Tadi kan aturan ketiga adalah 1 spasi. Kita ambil single. Loh, misalnya tidak sama, antara karya tulis kita barisnya ini nanti dengan ini. Iya, memang tidak sama untuk menunjukkan bahwa ini adalah kutipan. Nah, tadi kan kita aturan yang keempat, ini 5 sampai 7 ketukan ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 5 saja cukup. Sekitar segini kan ya. Inilah. Jadi, ini bukan paragraf, jadi itu 7 ketukan itu segini. Nah, ini kita kembalikan. Tadi aja sebagai penanda saja. Nah, yang sebelah sini bagaimana? Sebelah sini juga. Sebelah sini juga kita kalau itu segini kan, berarti kalau juga diketukan ini segini. Nah, menjorok. Depannya menjorok, belakangnya menjorok. Ini saya buat warna putih aja. Nah, apakah sampai cukup? Tidak. Ini baru di akhirnya kita berikan keterangan nama. Namanya siapa? Nama belakang ya, nama tahun, titik 2 halaman. Nah, ini adalah identitas untuk kutipan langsung. Nah, kemudian ke bawahnya gimana? Ya sama seperti yang ini. Gitu. Ini bisa kita atur manual di sini atau ini aja. Kita pakai ini. Nah, itu sudah sama jaraknya. Iya. Itu tadi 3. Iya, 3. Ini 3. Ini 2. Jarak antar tulisan kita 2. Nah, kemudian jarak antara tulisan kita dengan kutipan langsung yang 4 baris ke atas itu 3. Ini 1 spasi. Gitu. Jarak ke bawahnya 3 lagi. Nah, kan ini tulisan kita ya. Nah, kan panjang inilah ya. Nah, ini kan juga ini harusnya sama dengan ini.
Harusnya kita kutipannya itu ya. iya, tapi aslinya nggak usah diblok ya. Aslinya nggak usah diblok. Oh Mbak, kok agak ini sih? Nggak usah pakai ini deh. Langsung kita atur otomatis. Oh nggak bisa diblok sih. Halo, ini. Nah, bisa. Nah, ini. Nah, jadi gini. Jadi nampak ya antara mana yang asli tulisan kita, mana yang kutipan. Gitu. Kalau kutipan langsung 4 baris gimana? Ya, kita ambil contohnya aja. Ini saya kasih gini aja ya. Kutipan. Kemudian kita ambil ini yang 2 baris, langsung masukkan ke sini. Nah, sama spasinya. Lalu dalam kurung lalu setelah itu tulisan kita lagi. Loh, kok saya salah kopas sih? Maaf. Nah, masukkan di sini maksud saya. Kemudian baru ini adalah kata-kata kita lagi. Kalau langsung spasinya sama nih? Sama, kutipan langsung 1 sampai 3 baris, berarti kurang dari 4 baris, sama spasinya. Ini kenapa sih? Ini karena pada di internet kayaknya ya. Nah, wis ngene wis ben enak. Ini yang saya blok warna ini adalah kutipannya. Nah, ini adalah tulisan kita sendiri. Sama spasinya, karena dia kurang dari 4 baris. Cuma 2 baris kan? Ini cuma 2 baris. Jadinya dia terintegrasi di dalam tulisan kita. Kalau lebih dari 4 baris seperti ini, dia tidak terintegrasi dan tulisan kita dan harus dipisahkan gitu. Karena kita mengambil terlalu banyak. Gitu. Makanya kalau ngutip jangan banyak-banyak ya. Nanti kalau kalian kopasnya ambil kutipan langsungnya banyak, nanti kan lucu ini menjorok semuanya gitu. Nggak karu-karuan nanti bentuk karya tulis kalian. Ini ada karya tulis kalian, berarti yang terutama di sini adalah pemikiran kalian, ide kalian gitu. Ini nanti saya kirimkan kan di GC sebagai tambahan contoh. Saya simpan ya. Kayaknya laptopnya ini agak lemot deh, Rek. Baik, kita kembali ke sini, saya stop share dulu ya. Kemudian kembali ke ini. Salah. Latihan ya. Oh ya,
belum kutipan dalam kutipan lagi. Ada lagi satu rumus kutipan dalam kutipan. Nah, ini kalau yang di gini aja, Liv. Gini aja, karena yang di kelas nggak begitu kelihatan ya, Rek, ya. Nah, ini yang tadi sudah saya contohkan ya, kutipan langsung, pendek. Jadi langsung sesimpel ini. Yang di rumah sudah nampakkah? Yang di rumah. Halo, yang di rumah? Sudah kembali ke PPT kah? Kok jawab ya? Sudah, Miss. Oh, sudah. Terima kasih, Faradila. Nah, ini ya. Ini adalah tadi contoh yang sudah kita pelajari. Nama belakang, koma, tahun, halaman. Ini adalah kutipan tidak langsungnya. Intinya gini, untuk kutipan langsung dan tidak langsung, atas dan bawah ini konteksnya sama. Ada tokoh namanya Andi. Dia itu ingin mengutip pendapatnya Habibie gitu di bukunya. Jadi kalau tidak langsung ada kata ini, makanya tadi saya menyampaikan untuk kutipan tidak langsung itu tidak ada aturan yang baku harus seperti ini. Nah, ini kan namanya di luar. Habibie dalam kurung tahun halaman 23 mengatakan bahwa, nah ini adalah ciri pertama, tidak ada aturan khususnya. Kemudian yang kedua ada kata mengatakan bahwa. Jadi kalau misalnya kalian nanti menemukan ada kata menurut ini Habibie berpendapat bahwa Habibie menyampaikan dalam pendidikan. Nah, itu semuanya merupakan contoh kutipan tidak langsung. Sama lah seperti kalau kalian tuh membuat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung gitu loh, Rek. Kan tahu ya pengubahannya. Ada tambahan mengatakan bahwa, menyampaikan dan sebagainya gitu. Kemudian ini yang bawah yang agak susah, agak perlu perhatian khusus, yaitu mengutip kutipan dalam kutipan. Gimana Kak itu? Nah, ini kan Andika sudah mengutip pendapatnya Habibie. Nah, kalau mengutip dalam kutipan, si Brasfa itu sebenarnya ingin mengutip pendapatnya Habibie ini. Tapi sumbernya dari karyanya Andi. Apakah boleh? Boleh gitu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang tidak terlalu disarankan ya. Kalau misalkan saya dulu waktu kuliah itu kalau ada konsultasi skripsi, terus dosennya tahu seperti ini pasti dilok-ilokno kalian sama dosen. Oh, males iki gak gelem balik bukune dhewe nah seperti itu. Banyak yang melakukan hal seperti ini. Berarti cara menulisnya bagaimana? Ini saya sampaikan seperti kalimat saja dulu ya. Nah, pendapatnya Habibie dalam karyanya Andi berarti ini adalah tahun karyanya Andi tahun 2007 halaman 170 mengatakan bahwa ini adalah kutipannya si Habibie di karya tulisnya Andi. Nah, kenapa kok tahunnya ini tidak sama? Kan yang saya jadikan acuan untuk mengutip adalah karya tulisnya Andi, bukan bukunya Habibie. Gitu. Jadi gini, kalau dikutipan langsung atau tidak langsung ya seperti ini, berarti sumbernya ini nanti akan ketahuan di daftar pustaka. Berarti nanti di daftar pustaka itu ada bukunya Pak Habibie ini yang terbit tahun 97, nanti ada halamannya 23, kita kutipan ini nanti ada di daftar pustakanya. Intinya tahun 97 dan karangannya Pak Habibie. Gitu. Nah, kalau sudah mengutip dalam kutipan, berarti yang dimasukkan di daftar pustaka adalah bukunya Andi atau karya tulisnya Andi, bukan karya tulisnya Pak Habibie lagi, gitu. Pendapatnya Habibie dalam karyanya Andi tahun 2007 halaman 170, Aku Sayang Kamu. Nah, gitu. Ini agak susah ya, Rek. Jadi kita tidak perlu memasukkan tahunnya Habibie. Nanti yang akan dimunculkan di daftar pustaka adalah bukunya Andi ini. Hal ini boleh, sah saja kita lakukan, tetapi lebih baik tidak kalian lakukan. Dan bagaimanakah
yang bisa kita jadikan acuan boleh tidaknya melakukan kutipan dalam kutipan hanya jika kita mencari bukunya Habibie ini di mana-mana sudah tidak ada. Kan tahunya sudah lama sekali misalkan ya. Bukunya tidak ada, di perpus tidak ada, di internet tidak ada, maka kita mau tidak mau terpaksa mengambil pendapatnya Habibie ini dalam karya tulisnya Andi. Dan kalau misalkan tidak ada, misalkan gini, yang menyampaikan bahwa kita itu mendapatkan data bahwa pendidikan itu perlu segera dilaksanakan di masa pandemi. Apakah yang melakukan itu menyampaikan itu hanya Habibie saja di bukunya? Gitu. Kalau hanya Habibie saja ya kita mau tidak mau harus melakukan kutipan dalam kutipan. Nah, gitu harus mengutip dalam kutipan seperti ini. Tapi kalau ada sumber lain, ada bukunya yang lain yang menyampaikan hal serupa dan sama saja kita pakai sumber yang lain aja, gitu itu lebih amannya. Paham enggak? Satria paham enggak? Ya? Berarti sama aja kayak ada pendapat orang di suatu website. Gini, kalau website itu kita lihat, itu kan ada blog resmi, di website itu kan ada banyak ya, ada jurnal, ada artikel ilmiah, berarti itu kan resmi. Tapi kalau blog jangan dipakai, gitu. Kita ambil sumbernya dari mana dulu? Boleh dari internet, boleh. Gitu. Jadi kalau misalkan inilah pendapatnya Habibie lah satu-satunya yang bisa mendukung pendapat kita, katanya gitu ya. Pendapatnya Habibie ini satu-satunya yang bisa mendukung pendapat kita, tidak ada yang lain, pokoknya cuma Habibie saja yang bisa mendukung pendapat kita. Kita cari bukunya Habibie tidak ada, yang tahun ini tidak ada, maka kita boleh melakukan kutipan dalam kutipan. Tapi kalau ada pendapat orang lain yang bisa mendukung kita, bisa mendukung pendapat kita, bisa mendukung hasil fakta yang kita dapatkan dalam sebuah penelitian, ya jangan pakai ini, jangan memaksa pakai ini. Ini adalah cara simpel dan malas yang bisa kita lakukan. Nanti kalau kalian buat skripsi gitu. Gitu ya, Rek ya. Hanya jika inilah satu-satunya pendapat yang bisa mendukung atau bisa memberikan pendapat tambahan untuk karya kita, boleh kita pakai. Tapi kalau tidak, usahakan kalian menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung saja, tanpa melakukan kutipan dalam kutipan. Ini sebenarnya kutipan dalam kutipan tidak langsung ya, ini ya, mengatakan bahwa ini tidak langsung. Tetapi sebenarnya adalah mengutip kutipan dalam kutipan ini yang usahakan tidak kalian lakukan. Itu. Ini sudah saya masukkan di PPT. Nah, ini ada, kalau ini kutipannya langsung atau tidak langsung, Rek? Menurut kalian? Langsung. Jelas ya nih ya, langsung ini ya, gampang. Kalau ini coba. Langsung apa tidak langsung? Irfan, langsung apa tidak langsung ini? Tidak langsung. Kenapa? Tidak langsung itu bebas. Bisa pendek, bisa panjang. Sama juga dengan kutipan langsung, bisa pendek, bisa panjang. Kita lihat identitasnya di sini. Pada identitas di belakang langsung kan ini langsung dikopas kan? Tidak ada mengatakan bahwa, berpendapat bahwa, misalkan Azhari menyampaikan kutipan merupakan, nah itu baru kutipan tidak langsung. Tapi kalau seperti ini adalah hasil kopas, dalam kurung ada identitas, nama, koma, tahun, titik dua, halaman, tutup kurung, maka ini adalah kutipan langsung. Satu lagi, mana ya? Ini langsung apa tidak langsung? Tidak langsung ya, jelas ya. Terus ada lagi ini yang mana ya? Ini juga tidak langsung. Saya carikan yang menyebut, yang ada nama bukunya. Oh, kok agak lemot ya ini komputer ini ya. Nah, ini juga tidak langsung. Di sini kan tidak ada keterangan di dalam kurung kan, dan dia menyebutkan judul bukunya. Gitu. Ini bebas untuk kutipan tidak langsung. Dalam buku, nah dia sudah memberikan data berupa tahun, berupa nama,
orangnya gitu. Kalau di daftar pustaka kita memang wajib menyebutkan judul bukunya. Tapi kalau di kutipan tidak ada keharusan menyebutkan nama bukunya, apalagi itu ada kutipan langsung, hanya yang dibutuhkan adalah nama, tahun, halaman. Nah, terus kita tahu bukunya dari mana? Ya, nanti silakan dicek di daftar pustaka, gitu. Nanti pasti ada. Nah, Rek, saya sekarang mau pindah ke tugas ya. Karena sejatinya tugas kalian hari ini adalah menyusun kembali atau membangun kembali artikel ilmiah yang sudah kalian baca. Ini saya ambil contoh miliknya kelompoknya Farhat ya. Di pertemuan terakhir kita, maksudnya bukan yang kuis ya, di pembelajaran terakhir kita, saya akan memberikan ini, artikel ilmiah, kemudian saya mintakan menganalisis kebahasaan dan strukturnya. Saya fokus ke struktur ya. Ini begini sama puluh. Nah, ini strukturnya. Nah, saya kira saya nggak mau menjelaskan lagi ya, apa itu membangun kembali, karena kan di beberapa materi sudah banyak ya, mengonstruksi. Jadi kalian membangun kembali teks yang sudah kalian baca dalam bentuk apa? Dalam bentuk lain, dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulis. Nah kan mengonstruksi teks hikayat menjadi cerpen. Ini kali ini sama, tetap mengonstruksi teks artikel ilmiah menjadi sebuah artikel. Tapi saya masukkannya ke artikel populer sehingga kalian tidak perlu memasukkan abstrak, kata kunci. Nah ini kan ciri khas artikel ilmiah ya. Tapi kita ganti ke artikel populer aja yang tidak membutuhkan struktur yang terlalu detail. Judulnya gimana? Judulnya boleh kalian pakai ini, boleh tidak, terserah. Jangan kok muter-muter tok. Nah, sekarang kita ke fokusnya adalah pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, jika kalian kemarin mengerjakannya secara bersungguh-sungguh, maksudnya bagaimana sungguh-sungguh itu, kalian benar-benar merangkum apa yang ada di dalam ini, karena enak nanti tinggal menyusun kembali menggunakan bahasa kalian gitu. Nah, kalau seperti ini, kalau kopas-kopas seperti ini kan nanti jadinya kalian perlu membaca lagi ya, membaca lagi, merangkum lagi. Intinya gini loh, kalian itu merangkum, kemudian membangun lagi teksnya dari rangkuman yang sudah kalian buat gitu. Ini kalian ambil saja dari sini, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ini kesimpulan dan saran ya. Kalau ada saran, masukkanlah saran gitu. Kalau enggak usah, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Kalau sudah kalian rangkum, kalian bangun lagi menjadi satu buah artikel populer. Nah, catatan saya, tolong di karya artikel populer kalian dimasukkan satu contoh kutipan tidak langsung, satu contoh kutipan langsung pendek, dan satu contoh kutipan langsung panjang. Kutipannya dari mana? Kalian boleh langsung ngambil dari sini, dari karya yang saya sampaikan ini. Atau kalian mau ngambil dari sumber lain, boleh. Itu kalau nggak mau repot, ya langsung aja dari sini. Nah, kalau begitu, ini ada tahunnya enggak sih? Kalau ada tahunnya enak nanti. Biasanya ada tahunnya, coba nanti kalian cek ya. Kalau nggak ada tahunnya, bolehlah kalian karang sendiri. Kan sudah ada pengarangnya di sini ya, ada Edianto, tahun, halamannya berapa. Nanti kalian cek halaman. Aduh, kenapa sih ini muter terus? Kan kemarin di yang pembahasan artikel dan kutipan itu yang diusir enggak, itu tidak kalian tuliskan di sini kutipannya, tapi kalian membuat kutipan baru diambilkan dari sini kan. Kalian membangun lagi teks ini, membuat teks yang sama dengan ini. Nah, kemudian kalian masukkan kutipan, kalian bisa ngambil dari ini atau dari sumber yang lain, dari buku lain atau dari artikel ilmiah yang lain atau dari jurnal, boleh gitu. Kalau nggak mau repot, ya boleh saja langsung ngambil dari sini, kopas dari sini gitu. Yang jelas ada 3 jenis kutipan yang kalian masukkan nanti. Ada kutipan langsung, panjang, pendek, dan ada kutipan tidak langsung. Gitu. Maksudnya ngambil dari itu gimana? Jadi dari sini tinggal kopas saja. Kalau kalian mengatakan bahwa
Oh, hasil penelitian ini menyampaikan bahwa 50% penduduk Indonesia banyak mengonsumsi, banyak terkena karbon ini, misalkan seperti itu ya. Dia terkena karbon. Oh, tanaman di Jakarta banyak menghasilkan karbon, gini-gini. Nah, itu langsung, nggak bisa di scroll. Nah, lalu kalian kutipan dari sini. Kopas saja serang. Nah, itu langsung kutipan. Nah, gitu. Edianto dalam karya tulisnya berjudul ini, misal bahasa Inggris, boleh. Edianto menyatakan bahwa, jadi itu kan dalam kutipan tidak langsung kan. Nanti kalau langsung, ya Allah lamanya. Nah, kan emisi adalah salah satu ini sampai dunia, berarti dalam kurung Edianto tahun halaman kayak gitu. Berarti buat artikel baru. Artikel ini Disusun. kamu susun lagi, kan sudah ada rangkumannya, tinggal dirapikan saja. Tuh. Nah, ini mengerjakannya gimana? Dulu kan saya memberikan tawaran kepada kalian, boleh mengerjakan individu, boleh kelompok. Nah, kalau misalkan merasa ini misi ini kok agak berat ya, kalian yang kemarin individu boleh gabung dengan kelompok gitu. Boleh, terserah. Gitu ya. Eh, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh tanya kepada saya. Nanti pengumpulannya, kalau misalkan kelompok, ya silakan tuliskan nama anggotanya siapa. Kalau mau tetap individu, ya silakan diberi keterangan mengerjakan secara individu. Nanti saya buatkan tempat di sini semester 2 pertemuan 1. Waktu pengumpulannya adalah 1 minggu dari hari ini. Berarti kalau pelajaran kita sekarang Kamis, berarti Kamis depan jam 6 pagi sudah terkumpul di sini. 1 minggu waktunya sangat cukup ya. Ada berapa paragraf sih? Ya terserah kalian. Tapi kalau misalkan 3 paragraf kayaknya nggak mungkin karena ada kutipan langsung yang panjang itu. Ini kebetulan nggak ada yang saya kembalikan ya, Rek ya. Sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan sekali lagi ya, kalau mau ada tanya-tanya masih tidak paham, boleh tanya kepada saya. Tadi yang saya buatkan contoh ini akan saya kirim di grup. Baik, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Berarti yang di rumah tadi nggak lihat saya nge-share ya? Astagfirullah. Oh, ya apa iki? Nanti di rumah kalau diberitahu ya. Kan ada yang offline, ada yang online ya. Oh.